Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jadi ketika Rasulullah mau datang, mau lewat itu dihalangi dengan kayu itu supaya Rasulullah itu susah lewat. Tapi beliau dengan sabar. Ketika beliau berdakwah ke mana? Mau menyampaikan dakwanya di negeri Taif. Di Taif dilempar. Di Taif beliau dicaci maki, dilempari. Sehingga apa yang terjadi? Beliau sampai berdarah. Tapi beliau gunungnya itu minta datang. Malaikat penjaga gunung datang kepadanya. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku, beritahu kepadaku gunung mana yang akan aku timpakan kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Bahkan Rasulullah bilang, timpakanlah tuh. Ya. Itu yang mengacau kumbuli aku. Itu yang mengambil telur aku. Itu mengambil donat aku. Donat kata. Rasulullah enggak. Malah Rasulullah berdoa, ya Allah berikanlah petunjuk kepada umatku karena mereka tidak tahu. Nah, saya nak marah juga ketika saya ditimpa belakang rumah saya ditimpa. Sabar, tapi dalam hati awas kau jumpa aku pilas linga. Sabar saya. Sabar, namanya sabar ya. Jadi ada untungnya sabar itu. Ada cerita ini. Dulu waktu saya keamanan di sini, ada orang tua marah-marah kepada saya. Ya, marah-marah, ya pokoknya macam-macam lah marahnya. Mau ngancam macam-macam. Tapi saya berusaha untuk pas pula hari itu kena sabar pula saya. Padahal Ustaz Ilyas terkenal tak pandai sabar. Waktu itu baik pula saya kesian. Ya. Subhanallah. Karena sabarnya saya itu, alhamdulillah, mungkin kalau ada Bang Ali lebih tahu lagi. Itu ada saksi matanya. Ya. Akhirnya orang tuanya sadar. Begitu di jalan dia berbalik lagi. Balik lagi dah ke sini, hujan-hujan waktu itu. Balik lagi, Pak Ustadz, minta maaf Pak Ustadz, saya tadi hilap Pak Ustadz. Maklumlah Pak Ustadz, saya ini juga manusia biasa. Walaupun saya udah tua nih Pak Ustadz, tapi saya ini, begitulah ngomong ingat saya. Minta maaf lah saya Pak Ustadz. Oh enggak apa-apa Pak, saya pada halamat aku. Wah subhanallah, sejak itu apabila dia datang bawakan kue secetak. Apalagi waktu bulan puasa, hampir setiap hari dia ngantarkan bukaan puasa. Tapi waktu itu saya masih sendiri. Jadi masih jomblo, masih single lah. Itu makna sabar kalau kita lakukan nanti. Nah di bulan Ramadan ini kita dilatih. Gimana kita sabar menunggu maghrib. Kita sabar menunggu maghrib. Jangan sampai sabar Ustaz, saya sabar Ustaz. Sabar saya Ustaz. Menunggu maghrib. Tapi begitu udah maghrib, semua masuk. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yaitu kita puasa itu mempersempit godaan setan. Mempersempit setan itu untuk menggoda kita. Makanya biasanya disebut, di dalam hadis disebutkan, kalau bulan puasa itu malaikat pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Dibelenggu itu maksudnya orang yang berpuasa itu susah dia untuk menggodanya. Sehingga disebutkan di dalam hadis itu, inna syaitana yajri mina bani Adam majruddam. Apa lagi itu?
wa dayyiqu majaru bil ju'. Nampak kah? Hadis riwayat Imam Ahmad. Bahwa manusia bahwa Adam itu anak cucu Adam, berarti manusia maksudnya. Setan itu menggoda kita itu dari aliran darah kita. Dari darah kita ini setan itu. Kalau tak percaya buka ya darahnya. Coba Rafiq ini dibelah. Ada setannya tuh. Kemudian dari aliran itu supaya bagaimana supaya setan ini maka dipersempit dengan apa? Dengan puasa. Kalau kita berpuasa itu alirannya itu, tapi kalau makan terus tak ada berhenti. Ya, sampai tengah malam lapar manjat pokok kelapa di belakang. Manjat apa? Pagar. Beli bakso, udah singgung loh. Ya, beli nasi bungkus supaya tak ketahuan, keluar pakai kain, sampai tengah jalan kainnya dibuka pakai celana pendek lagi. Begitu nak masuk baru pakai kain lagi. Supaya, nah ini artinya tidak sabar, setan yang bisik, ayo, tidak ada makanan nih, nyebrang sana ayo. Tidak ada duitnya, ngambil lemari kawan. Banyak sudah tuh. Jadi itu bisikan-bisikan setan itu bisa saja membuat kita kemana-mana. Kalau kita puasa tadi, maka kita dapat menahan diri. Oh ini saya puasa. Oh ini bulan puasa, ini tidak berani. Bisa dipahami? Ini yang dimaksud dengan godaan setannya. Ketika kita puasa, ada setan. Ada nampak maksiat di luar, kita aku puasa. Tertahan kita. Boy, kita pergi. Dah aku puasa boy. Ada kawan ngajak kelahi. Nah kalau kau berani ayolah. Aku puasa. Ya. Ini artinya tidak jadi karena kita puasa. Maka itu puasa itu menutup sempit jalannya godaan-godaan setan. Wa bi khilafi ma idza syakka fayajibu alaihi ay ya'mala bil ihtiyati wa yuakhira al fitra. Nah, kalau berbeda, kalau dia ragu ya. Kalau dia ragu dah masuk ke belum nih? Udah masuk, dah tenggelam ke belum nih matahari ini? Sedangkan suara azan tak bunyi, tak kedengaran. HP-nya lobet. Mau dengar suara waktu azan. Dia ragu, maka wajib dia untuk berhati-hati dengan mengakhirkan atau menunda berbuka puasa, ditangguhkan diakhirkan, jangan terburu-buru segera untuk berbuka. Itu kalau dia ragu. Ini yang pertama. Yang kedua, sunnah daripada puasa itu as-sahuru walau bi jur'ati ma'in. Disunnahkan sahur meskipun hanya seteguk air. Sunnah. Jangan meninggalkan sahur. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Fa inna fis sahuri barakatun. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Boleh jadi di seteguk air yang kita gunakan untuk sahur itulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkahan di dalamnya. Jadi jangan meninggalkan sahur. Oh tadi udah makan.
malam mudah kenyang karena terlalu banyak makan. Waktu berbuka semuanya dimakan. Cendolnya dimakan, es buahnya dimakan, gorengannya dimakan, air kelapanya dimakan, air tahunya dimakan. Semuanya dimakan, akhirnya kekenyangan. Malam masih makan lagi, sehingga sahurnya ketinggalan. Maka jaga, usahakan untuk sahur pada setiap hari kita berpuasa. Dan biasanya kita sahur itu kemarin juga sudah mungkin disampaikan, biasanya kita mengucapkan lafaz niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu lafaz nih juga sudah kita biasanya dilafadzkan setelah kita tarawih. Sedangkan niatnya jangan hanya dilafadzkan saja ya, karena lafadz niat itu hukumnya sunnah. Nawaitu shauma ghadin, kita ucapkan itu hukumnya sunnah. Sedangkan rukunnya niat itu diucapkan dengan hati. Kapan? Sebelum terbit fajar shadiq. Sebelum terbit fajar shadiq, di dalam hati. Karena kalau kita tidak berniat di malam hari Ramadan, dalam mazhab Imam Syafi'i, puasanya sah atau tidak? Puasanya sah atau tidak? Tidak sah, dan wajib dia imsak atau menahan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, namun wajib mengqadha puasanya karena dia meninggalkan tabyidun niyah, meninggalkan niat pada malam hari Ramadan atau sebelum terbit